Yesus Kores, nanti kau dibangkitkan bersama. Nah itu gimana gue bersyukur kalau misalnya standar durabilitasnya Yesus waktu disalib. Tapi Lah kalau gimana caranya mau bangkit disalib cuma 6 jam? Nah gini dengarkan. Semua orang yang disalib cuma 6 jam bisa bangkit. Percaya sama gua? Aduh, Gimana cara mau bangkit, Kores? Kalau di mana semua Gimana orang cara yang bangkit, disalib Kores? ada 6 jam terus bisa bangkit kembali, coba tunjukin. Iya. Kores bisa Iya, bangkit. Gimana cara? Kalau cuma 6 jam disalib bisa bangkit orang-orang. Serius. Ya. Ini ada pesan. Kita salibkan dia deh, coba. 6 jam Coba ya. tunjukin, Bang. Ya, 6 jam. 6 jam abang disalib. Mati, Kores. Ya, Gimana cara kita mau pukul bangkit? dia tuh. Di mana kamu, Kores? Kita datang pukulin kamu dan kami salibkan kau. Nah itu dia. Nah sekarang posisinya lihat, perhatikan. Ini sejarah kawan-kawan. Perhatikan di sini. Gimana bangkit? Ini gue open cam dulu. kita ajarin si Kores bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nanti Muhammad dibangkitkan Yesus pada Ya, akhir kalau- zaman ya. kan? Nabi Muhammad posisinya Nabi Muhammad ya dimasukin racun ke badannya 4 tahun baru meninggal. Kalian cuma 6 jam meninggal. Bayangin coba, gimana kalian mau bangkitin orang yang bertahan 4 tahun oleh 6 jam oleh orang yang cuma 6 jam disalib meninggal. Boleh aku koreksi Jadi nggak, Bang? sengsara 4 tahun. Boleh aku koreksi nggak? Kalau Nah, ini tunggu aku bacain dulu ya kawan-kawan, aku bacain dulu ya. Di zaman Roma adalah hal biasa Tawa dong Kores. orang-orang dicabuk di bagian punggung, kaki, dan pantat oleh flagrum. Ini adalah cambuk pendek yang di ujung-ujungnya dilengkapi dengan objek-objek yang tajam. Korban bahkan diwajibkan membawa salib mereka ke tempat eksekusi di luar tembok kota dengan berat yang variasi tergantung regional dan tipe kayu yang digunakan. Ketika sampai di tempat penyaliban, tangan dan kaki dari tahanan akan dipaskan di salib, entah itu oleh paku atau oleh tali tambang, dan lalu kemudian salib pun diberdirikan dengan jarak yang diorientasikan. Kalau yang disalib kepalanya di atas, maka korban tersebut mana tadi? Ini. Ketika korban disalib posisinya di atas, maka akan menghabiskan beberapa hari di atas kayu salib sebelum mereka mati. Jadi apa yang dirasakan Yesus itu adalah hal yang normal untuk para korban-korban penyaliban, kawan-kawan. Hal yang normal sekali gitu. Nah posisinya orang-orang yang disalib matinya itu beberapa hari, Yesus sehari aja belum udah meninggal. Gimana caranya kalau 6 jam disalib udah meninggal lalu dibilang bangkit di hari ketiga? Semua orang juga bisa kayak begitu, my bre. Silahkan. bisa, Bang. Coba kalau misalnya Bang Kores disalibkan, tunggu Bang sebentar. Semua Bang orang Kores bisa begitu. disalibkan. Di mana bisanya? Ya disalib cuma 6 jam, jam 9 salib, jam 3 sore diturunkan. Ya, Mas, Apa enggak, itu? Kalau misalnya abang disalibkan sama kita nih, tangan, kaki, kepala, bahkan sampai lambungnya ditusuk selama 6 jam, apakah bapak masih bisa hidup? Tunggu dulu, lambung ditusuk untuk memastikan dia mati kan? Ya tapi enggak, yang pertanyaan aku apakah bapak masih bisa hidup kayak nih? Ya hidup untuk beberapa hari ke depan gitu, nggak 6 jam. Manusia normal disalib nggak 6 jam meninggal. Ini Yesus cuma 6 jam. Dia 6 jam di kayu salib udah meninggal. Dan ini ya biasanya badannya itu tetap di atas kayu salib dimakan gagak itu, daging itu dimakan gagak. Yesus tuh enggak, dimanja sekali dia. Oh meninggal, oh ayo turunkan, ayo dikubur gitu. Kan indah banget hidupnya. Berbeda dengan korban-korban penyaliban yang lain. Tapi Ya, itu Kores, saya sarankan kalian berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Nanti Muhammad itu dibangkitkan Yesus ya. Lah kalau dibangkitkan oleh orang yang mati disalib cuma 6 jam sih gue nggak percaya, bre. Kecuali Yesus disalibnya 3 minggu. 3 minggu. Wah, Yesus ini udah 3 minggu disalib, dia meninggal. Oke. Oh, bangkit ternyata baru spektakuler karena rata-rata penyaliban itu harian. Ini kalau di bawah standar manusia dibilang bangkit kan kita bertanya-tanya. Itu nggak spektakuler, Kores. Bang Kores Apa aja coba kita salib aja, coba gimana? Iya. Nggak usah ikut apa pikiran si Kores. Dia kan lagi stand up komedi, tak ketawa aja kak. Kok stand up comedy? Kawan-kawan itu gue bawa data. Orang yang disalib kepalanya di atas akan menghabiskan beberapa hari.
untuk Gua mati. bakal percaya kalau kamu disalib kepala ke bawah. Nah, Loh, Om ya Kem itu kapan? kalau salib di bawah, Oh, mau nggak kalau kepala kamu, di Om bawah Kem? baru wajar. Yesus Kamu enak Om Kem banget loh, kepala di salib bawah, kepalanya mau di nggak? atas, Disalib, kakinya kepala tidak di bawah, sambil dipatahkan. Om Kem. Loh, gimana? Mau nggak? Nah, baru salut gue pindahin tuh agama gue percaya kepada Allahmu walaupun tidak ada Allahmu. Gue ikut Nah boleh iya deh. posisinya, Kayak ya kalian. gue juga gitu. Gimana gue percaya orang disalib kok di standar ke bawah kemanusiaan? 6 jam Kores, udah meninggal kalau kawan. kamu mau on cam, kalau kamu mau on cam disalib kepala di bawah, ya, bertahan 6 jam, ya, gue ikut deh menyembah Yesus Allahmu. disalibnya kepalanya di atas Ikut atau di bodoh bawah? gue. Walaupun dikatakan tidak ada tapi tidak pernah ada Allahmu, gue ikut bodoh My deh. bre, Kalian- Yesus disalibnya kepalanya di atas atau di bawah? Di atas, Gini loh bro, kepalanya di kita atas. kan udah oke. Aku Belum balik 1 lagi ya hari udah penjelasanku meninggal. pertama ya. Aku Susah. balik lagi Ya, penjelasanku silakan, ya. boleh. Iya, boleh. Jadi yang pertama dikatakan apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi dia menyerahkan nyawanya. Kemudian ketika bro mau mengatakan bahwa oh dia harusnya masih hidup. Nah setelah itu seperti dokter Herina sampaikan ya, dia ditusuk tombaknya, lambungnya dengan tombak. Dan si penusuknya itu atau si Longinusnya itu dia kenapa dia bertobat? Ini bagus loh nih. Karena tetapi Yesus mati. Itu menjadi bukti bahwa keluar darah dan air itu menunjukkan dalil yang mengatakan dia tidak mati ini sebenarnya sudah dibantu. Karena Yesus berkali-kali mengatakan anak manusia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu pun dicatat oleh orang Farisi. Orang Farisi pun menutup atau mensegel itu dan memberikan orang-orang penjaga-penjaga di situ karena dia tahu bahwa Yesus pernah mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, memang dia menyerahkan nyawanya, kemudian dia mengalami penusukan dan itu benar-benar pasti bahwa memang dia sudah mati. Karena aku nggak bisa habis pikir ya, 3 hari bro ditusuk misalnya dalam posisi sudah keluar air dan darah itu, dan itu bro 3 hari masih hidup. Dokter Herina, menurut dokter kira-kira itu masuk akal tidak dokter? Bang Moonlight, makanya saya tantangin dia, Om Kem, dia itu ke bawah. Saya pindah agama deh. Saya sembah itu Allah walaupun. Iya itu dokter. Jadi maksud saya gini, ketika sudah ditusuk, lambungnya ditusuk. Ya, ketika lambung sudah ditusuk ya dokter, ditusuk dan keluar air dan darah, ya kan? Nah, kemudian dia berarti itu memang udah posisi mati ya dokter? Kan dokter kan ini ya. Sampai keluar air dan darah itu. Lambung sudah ditusuk, kan otomatis kan itu sudah keluar darah yang banyak ya. Nah itu sudah pasti meninggal. Betul. Kecuali tiba-tiba ada transfusi darah gitu ya dokter. Tapi kan waktu itu kan nggak ada transfusi kan dokter? Nah Kores kan nggak pertanyaannya perlu gini, Bang. dokter. Pertanyaannya gini, kalau misalnya kita kehilangan darah, ya contoh gini, kita kehilangan darah sampai 300 cc atau 400 cc atau sampai ya 300-400 cc, dan setiap hari kita kehilangan darah, kemungkinan kita akan meninggal. Nah pada saat itu kan pada zamannya Yesus itu belum ada yang namanya donor darah. Donor darah itu ada setelah berapa tahun gitu kan. Nah itu kalau kehilangan darah itu bisa berakibatkan kita bisanya meninggal. Tapi kalau kita ada transfusi itu bisa membantu supaya orang itu hidup bertahan hidup gitu loh. Posisinya gini, kita baca Yohanes 19:33-34 kan itu kan? Dari 32. Siapa? Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lainnya yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kenapa dipatahkan? Kenapa dipatahkan? Karena mereka belum mati, jadi dipatahkan kakinya. Nah, di tiga-tiganya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Nih, satu nih. Ini satu privilege Yesus ya. Yang lain dipatahin, Yesus enggak. Berikutnya. Tetapi seorang dari para prajurit itu
Tikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah ini menusuk lambungnya itu setelah Yesusnya mati. Jadi ya nggak terhitung sebagai penyiksaan atau membuat dia mati, nggak terhitung. Sama di sini ini yang gue kritisi kawanku Citos. Ketika Yesus disalib 6 jam, Yesus disalib 6 jam ini. Itu Yesus bangkitnya tuh dari alam alam kubur, dari perut bumi. Ini kan nggak apa ya gue bilang. Lalu disalibnya aja cuma 6 jam. Terus bangkitnya kok di perut bumi. Ini kan nggak fair gitu. Harusnya di atas kayu salibnya 3 hari, baru di bawah di rahim buminya itu 3 jam bangkit, make sense. Ini di atas kayu salib cuma 6 jam. Di atas kayu salib cuma 6 jam. Kita bacakan apa yang Yesus sampaikan ya. Oke. Jadi gini, kita baca apa yang Yesus sampaikan ya. Nah, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi jelas pernyataan bahwa dia akan dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga itu dari bibir suci Sang Juru Selamat. Saya ikutin iramanya si Kores, dia nggak bakal. Iya, aku tahu bang. Aku memang nggak bisa. Aku memang kayak gitu orangnya. Ini ada juga dokter. Itu bagus loh, Moonlight bagus loh, Moonlight dokter bagus. Isa panas sih, panas Isa. Tinggal dijawab pakai data aja gitu, tinggal dijawab pakai data. Ini gua tanggapi lagi ya, Iya, ini yang gua kritisi di sini gitu. Yesus itu 3 harinya tuh jangan di rahim bumi. Yesus kalau mau 3 harinya di atas kayu salib. Baru ini mujizat. Karena balik lagi, kalau orang disalib cuma 6 jam, itu kemungkinan masih hidupnya tinggi sekali. Serius, tinggi sekali. Disalib jam 9, dicabut jam 3, diturunkan jam 3. Masih hidup kawanku, itu masih hidup. Iya. Oke. Lah terus itu ketika dia udah ditusuk lambungnya berarti masih hidup gitu harusnya. Lah iya, karena dia diturunkan habis tusuk lambung terus gelap lalu kemudian diturunkan. Loh, memangnya kalau orang udah ditusuk lambung terus kemudian, dan bro tahu kan menurunkannya udah menjelang malam loh. Iya. Loh, berarti Cuma itu udah berapa meninggalnya kan di jam 3 sore itu kalau di Markus, ya kan? Iya. Nah sekarang gini, Iya. misalnya nih bro ditusuk sama orang, tidak ada dokter dan lain sebagainya. Selama 3 jam darah itu mengalir semua sampai habis ke bawah gitu. Nah dalam posisi seperti itu, bro bisa mengatakan diri bro itu masih tetap bisa bangkit gitu? Lah iya masih bisa, Bre. Lambung bukan organ vital. Nggak make sense. Loh, kalau lambung bukan organ vital, men, come on. Sekarang gini loh, orang ditusuk lambung. Boleh gak? Abang aku tusuk sini. Karena gini, posisinya juga gini loh. Itu Coba deh. Contohnya sih gini. Iya. Boleh gak? Iya, Dok. Aku tusuk. Iya, dokter sih gimana? Ini contoh ya. Iya. Bapak aku bunuh nih. Terus nggak ada yang nolongin, nggak ada ambulan, nggak ada pokoknya nggak ada yang penolong ataupun penonton gitu, ambulan dan yang lainnya nggak ada nih selama 3 jam atau aku kasih naikkan 4 jam, otomatis kan darah berkeluar terus toh. Iya. Nah kalau darah berkeluar terus, dokter, apa yang terjadi bang? Ngasih dia itu nggak ngerti apa. Meninggal. Nah ya udah meninggal. Terus apa? Udah kejawab. Ya enggak, gue supaya cepet aja gitu. Makanya yang gue komentari itu apa di dalam perut buminya yang 3 hari, kenapa nggak di atas kayu salibnya yang 3 hari gitu? Enggak loh bro. Iya, tapi kan memang lucu gitu loh bro. Ini abang udah meninggal, ya kan udah kategorikan meninggal, abang bisa bangkit nggak? Meninggal, kalau udah meninggal nggak bisa bangkit kalau udah meninggal. Ya kan? Nah itu udah bagus itu, logikanya udah masuk gitu. Maka dari itu gitu. Jangan dibilang orang disalib cuma berapa? 6 jam terus ditusuk tombaknya terus diturunkan nanti di malam hari terus dibilang wah ini bangkit di hari ketiga. Ini kan seakan-akan ada yang ditutupi gitu. Kalau mau kawan-kawan Kristen, kalau memang ingin terlihat benar-benar ini mujizat kebangkitan, Yesus tuh di atas kayu salibnya 3 hari, dikuburnya 3 jam. Kenapa mesti 3 hari, Kores?
Karena Ya, begitu supaya dia meninggal, orang-orang bisa melihat bahwa Yesus memang sudah melapor Yesus itu untuk menurunkan. Kores. Kenapa gini loh begitu? kawan-kawan, jangan gini loh. Ini yang gua agak nggak bisa masuknya tuh di sini. Kok bisa-bisanya yang dituhankan itu standar keperkasaannya itu di bawah manusia Yang kau rata-rata. tuhankan itu apa? Angin. Gitu loh. Main bola. Setiap jam 6 Ya dipanggil. bukan di bawah rata-rata bro. Kan udah aku bilang kematian Yesus dia menyerahkan nyawanya. Enggak. Ya, nah itu ini Citos yang tadi gua tanggapin. Kalau memang dia menyerahkan nyawanya, kenapa nggak di 3 minggu berikutnya, 3 bulan berikutnya gitu loh? Kenapa nggak di masa? Baik. Kenapa Kores, cuma kamu di menerima atau tidak? Itu hak Anda. Yang penting pertanyaan wes kamu lah, ya sudah wes, ya dijawab. Saat Oke, ini oke. satu orang dari Kristen bertanya Al-Quran sama si Kores. Bawa data. Oke. Ya lah, itulah ya. Jadi Kawan-kawan. Sekarang- si Kores ini nggak ngerti ya. Bukan, Ini udah waktunya saya dari yang tadi. sini. Teman-teman dari tadi dia bertanya Alkitab. Sekarang saya izinkan waktunya teman Kristen satu orang yang punya data bertanya Al-Quran. Silakan. Oke, Jangan tapi di sini Al-Quran jadi gua Pak nangkep Doro. ya. Jadi untuk kawan-kawan Tritunggal, Yesus itu matinya karena Udah, tusukan kau tombak kamu ya. udah, woi. Udah, dari tadi berapa jam kau di atas ini bertanya Alkitab terus. Sekarang biar imbang. Sekarang Kristen bertanya Al-Quran. Silakan. Iya. Satu orang dari Kristen. Siapa yang mau bertanya? Datanya dari kitab dongeng Al-Quran ya. Oh, kok pakai gitu narasinya? Ya, Ini mau Nanti nyari apa ini? dinarasikan Mau adu teman-teman. hujat? Langsung Gua bawa jago data. loh kalau adu hujat. Serius. Hebat langsung gua, bawa ahli. data. Bentar dulu Kores. Bentar dulu Kores. Adu hujat kita Kores. Saya tantang kamu. Oh ya, siap gitu ya. Oke, topiknya kawin mau nggak? Topiknya kawin. Mana yang lebih bermoral? Bukan mana yang Udah lebih, jangan mana yang potong bermoral? Kores. Sekarang diam dulu. Mana yang Diam. lebih? Bukan lebih dong. Mana Diam. yang bermoral? Saatnya waktunya Tuhan yang menikahkan Kristen para syuhada bertanya. dengan 72 bidadari atau Oi. Tuhan yang mengawini manusianya sendiri? Berarti itu. Diam dulu. Mana dia? Aduh. Udah. Sekarang Oh, ya, wes, ya. waktunya siapa yang bertanya? Saya izinkan bawa data bertanya Al-Quran tanya si Kores. Lanjut. Ya saya boleh tanya nih atau ada mau tanya? Nggak apa kalau ada yang mau tanya. Silakan Mon. Silakan. Oke, siap. Oke, bro. Ini lanjut diskusi terakhir kita ya. Jadi Ya, boleh. menurut bro, ya, jadi gini ya. Oke, saya bikin narasi dulu nih. Jadi pertama, teman-teman ya, kita harus tahu apa itu sumber primer, apa itu sumber sekunder, dan apa itu sumber asumsi. Nah, Ya. di mute dulu dong, tolong dong yang di mute, bisa di mute dong. Nah, ketika kita berbicara mengenai handphone nih, iPhone, kita pasti harus bicara mengenai yang paling sophisticated, paling mutakhir, akhir-akhir ini yang rilis yang mana. Nah, tapi ketika kita berbicara mengenai kebenaran sejarah, maka mau tidak mau kita harus melihat sumber primernya. Nah, semua sumber primer di abad pertama, kedua, itu menyatakan bahwa Yesus disalib. Nah, bagaimana mungkin di abad ke-7 ada sumber yang hanya berdasarkan teologik ya, tetapi itu menabrak historik. Karena mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Nah, kita bisa melihat nih, Yesus berkali-kali menarasikan seperti ini. Bahkan kepada Petrus ketika Yesus mengatakan anak manusia akan disalib dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, Petrus menjawab seperti ini, jangan sekali-kali itu terjadi pada dirimu Tuhan. Nah, terus Yesus berkata, nyalah iblis. Kamu nggak mikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, kamu mikirkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya, jelas bahwa memang Yesus pasti disalib. Bahkan mereka yang menyangkali penyaliban itu sumbernya apa? Nyalah iblis. Dikatakan Yesus seperti itu. Yesus berkali-kali mengatakan anak manusia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Nah, bagaimana ketika abad ke-7 muncul kitab yang menyatakan bahwa oh Yesus tidak disalib? Ini terus pertanggungjawaban historikalnya seperti apa? Semuanya masing-masing punya klaim teologi loh.
Oke. Tapi pertanggungjawaban historikalnya itu sebentar terakhir Bu. Karena narasi teologi yang menabrak histori itu pasti fiksi. Lanjut Bro, silakan. Thank you. Ya, aku open cam ya. Mengenai ini pertanyaan bagus banget gitu. Kenapa kok Islam tuh malah mengatakan tidak disalib Yesus itu? Ya, Sarjis ya waktu itu ya. Bro nyatakan Sarjis ya namanya. Iya, itu ya Sarjis, yang disalib itu Sarjis gitu. Cuman kita kenapa ya? Kenapa dulu? Alasan Islam mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib atau Nabi Isa yang disalib karena dalam Islam Al-Quran itu adalah perkataan Allah langsung. Ya, kami percaya perkataan Allah dong. Nah, Allah berfirman dalam An-Nisa 157, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, kan gitu ya. Nah, di sini yang kita ketahui, memang dalam keimanan kawan-kawan Kristen, Yesus itu disalib. Oke, Yesus itu disalib. Tapi ini berbanding terbalik ketika kita berbicara dengan Yahudinya. Islam itu objektif. Kita tidak hanya melihat cerita Yesus dari orang Kristen, tapi kita melihat juga dari ceritanya orang Yahudi. Nah, di Sanhedrin 43a nomor 20 dikatakan begini. Di hari Paskah mereka menggantung mayatnya Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Nah, jadi bukan disalib gitu. Yesus dalam keimanan Yahudi matinya dirajam. Membunuhnya dengan cara dirajam. Kemudian mayatnya digantung di hari Paskah gitu. Nah, kalau Kristen kan enggak, mayatnya disalib, Yesusnya disalib, mayatnya dikubur. Kalau Yahudi terbalik. Yesusnya dirajam, mayatnya digantung, jadi nggak dikubur gitu. Nah, inilah kenapa Islam Allah memberikan sesuatu yang ditutup-tutupi dan orang Kristen Indonesia itu nggak tahu gitu loh. Kok Yahudi beda sama kita? Kok Yahudi malah bilangnya Yesus itu dirajam? Ya memang itu kenyataannya gitu. Nah, di sini itulah kenapa mereka mengatakan telah membunuhnya padahal mereka tidak membunuhnya. Tidak membunuhnya itu untuk orang Yahudi. Tidak pula menyalibnya itu untuk orang Nasrani atau Kristen. Biar selamat datang di kebenaran gitu. Nah, berikutnya ketika kita cek sejarahnya secara historikal yang tadi dibahas oleh siapa namanya? Citos. Nah, di sini gue juga akan bawakan data siapa sih yang disalib di abad pertama itu. Nah, ini gue bawakan dari timeofisrael.com ya. In a stone box, the only trace of crucifixion. Di dalam batu kotak, satu-satunya jejak tentang penyaliban. Nah, ini tulangnya kawan-kawan ya, ini tulangnya. Ini tulangnya. Ini paku, ini tulang. Ini tulang di daerah mata kaki. Nah, ini ada di mana? Nah, ini ya, tulang mata kaki dan paku di makam batu. Nah, yang ditemukan di Yerusalem tahun 1608. Ini fotonya, haknya. Tunggu. Aduh, hasilnya. Ini courtesy, jadi hak ciptanya punya Museum Israel. Ini fotografernya Ilan Stulman. Apa narasi dari jejak penyaliban ini? Di sini dibilang di Yerusalem 2000 tahun yang lalu seorang Yahudi bernama Yehohanan yang dimana dalam umur 20-annya dinyatakan kriminal melawan otoritas Roma. Alasan dari pelanggarannya telah hilang oleh waktu, tapi hukumannya diketahui. Dia disalib. Selamat datang di kebenaran. Yang disalib Yehohanan abad pertama itu, bukan Yesus atau Yehosua atau Yesua atau siapapun yang kalian panggil. Jadi itu datanya Citos. Yesus disalib hanya berlaku di imannya Kristen saja, tidak dunia. Karena Yahudi mengamini Yesus matinya dirajam oleh mahkamah agama mereka. Ini kenyataan, harus diterima. Silakan. Oke, nice ya. Mantap banget ya. Jadi gini, keberadaan yang disebut sebagai Flavius Josephus mengenai Yesus itu bahkan diakui ya sampai hari ini. Dan dicatatkan di dalam website resmi Yahudi yaitu Sefaria. Jadi apa yang dikatakan Flavius Josephus, dia adalah sumber Yahudi juga dan dia sumber tertua mengenai Yesus juga. Jadi ketika bro mengatakan adu data antara Talmud dan lain sebagainya, teman,
Flavius adalah seorang saksi sejarah, sementara Talmud itu bukan saksi sejarah, brother. Itu. Jadi pandangan bro mengatakan bahwa tidak mungkin, bahwa tidak ada pandangan Yahudi, itu udah meledak habis, hancur berkeping-keping di tangan Flavius Josephus. Itu yang pertama. Jadi bahkan Yesus sendiri mengatakan dari mulut bibirnya bahwa dia akan disalib dan akan bangkit pada hari ketiga. Nah, anehnya yang terjadi adalah 700 tahun setelah itu hanya ada orang bermodal klaim teologi. Nah, yang sini itu masalahnya gini loh, bro. Kita bertemu dengan klaim teologi ya. Sementara kami juga punya klaim teologi dong. Nah, ketika klaim teologi ini diadu, maka mau tidak mau kita harus bertemu dengan fakta historis. Karena dua-duanya mengklaim ini berasal dari Tuhan. Kita nggak bisa dong semuanya mengklaim berasal dari Tuhan, bahwa punya saya lah yang pasti dari Tuhan. Nah, saya akan buktikan nih. Ustadz Abdul Somad mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot. Itu yang pertama. Kemudian Ustadz siapa itu yang dia habis di penjara itu, yang barusan keluar dari penjara, yang Muslim itu. Nah, dia mengatakan yang Yahya Waloni. Barnabas. Yahya Waloni. Betul Pak. Yahya Waloni mengatakan yang disalib adalah Barnabas. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan adalah Sarjis. Nah, ini adalah Ustadz Kores. Kemudian ada lagi yang menyatakan murid yang lain, Simon dari Kirene. Nah, jadi ternyata kebingungan itu ternyata ada di dalam Islam sendiri, brother. Data-data yang membingungkan itu ternyata justru muncul dari Islam sendiri. Kenapa kita tahu itu mungkin sangat mungkin terjadi? Karena Islam tidak ada pada saat itu. Itulah kenapa datanya itu bulat di Islam itu. Tidak bisa mengangkat data yang konkret, tidak bisa mengangkat data yang valid. Yang ada terjadi apa? Benturan antar data internal. Ada yang bilang, oh ini Sarjis, oh ini Yahya Waloni bilang, oh ini Barnabas. Kemudian Ustadz Abdul Somad mengatakan, oh bukan, itu adalah si Yudas Iskariot. Oh ini berantem sendiri kalian. Tuhan, selamat datang di kebenaran tentang penyalipan, brother. Oke ya. Kemudian, jadi data kami memiliki itu dari abad pertama. Ketika kita cek nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, abad berapa? Abad pertama. Datamu abad ke-7. Bahkan yang mengatakan itu Sarjis itu udah masuk abad ke-10, brother. Kamu sedang menggunakan data abad ke-10 untuk menilai abad pertama. It's illogical, simply illogical. Semua orang setuju itu illogic. Keluar, selamat datang di kebenaran. Jadi jangan serta-merta pokoknya ini dari Tuhan menggunakan pakai pokoknya. Jangan serta-merta pakai pokoknya. Tapi apa? Selidiki dulu, brother. Cek dulu. Jangan, oh aku udah terlanjur ini. Tidak. Tuhan yang sejati rela dirinya diuji. Keluar, selamat datang di kebenaran. Cek dulu. Cek dulu. Datamu saling bertabrakan, pertama. Kedua, datamu bukan sumber primer. Bahkan dari abad ke-10, bayangin. Data kami terkonfirmasi 17 sumber yang apa? Yang masyhur, brother. Yang masyhur. Dan ada di abad pertama, ada di sana. Nah, itulah kenapa dalam hal penyalipan data kami 1000% jauh lebih valid, baik itu secara teologikal, baik itu secara historikal. Juar, selamat datang di kebenaran. Yes. Udah ya? Oke. Terminologimu ya. Terminologimu ya. Aku nggak Open cam dulu ya. Coba kita dulu. Dikit. Bentar. Iya. Satu-satunya cara Islam untuk mencari tahu siapa yang merampas data dari Yahudi, meminjam data, satunya cara. Karena Islam nggak punya sumber apa tidak disalib. Karena kan Islam tidak bisa membuktikan Islam, kan? Udah ya, berarti gua nggak ngerti bahasa Iran, nanti yang nanggapin pendeta Torosoke aja. Ya, kita lanjut sekarang ya.
Ya, sama seperti Nabi sampai umur 51. Nah, berikutnya kawan-kawan. Aduh, ini kenapa orang Iran kok ganggu-ganggu aja? Sabar dong. Gigi gosok dulu gigi, bau. Gigi bini kuning berapa tuh shipping kotoran imam dari Persia ke Indonesia? Gigi bini kau dulu kalau luruskan. Udahlah, udah gue ngeluarin data ini, ngeluarin data gitu. Apa lagi cari makan ya? Sabar ya. Ya udah semangat ya caranya. Nanti gue shipping. Imam kalau belum ada duit lagi. Sabar ya. Semangat dulu. Kasihan itu belum makan hari ini bang. Tapi konten yang bagus. Ya daripada makan kotoran imam kan gigi kuning jadinya. Data. Papa jahat. Ya udah gue mau accept data dulu dong. Sabar kenapa sih? Oke. Ya, lanjut. Data dari Islam. Data. Mana data? Iya. Ya, yuk di open cam dulu dong. Tadi kan siapa namanya? Citot itu kan bawa-bawa Josephus Flavius ya, Josephus Flavius. Oke, kita bacakan testimoni para scholar tentang Josephus Flavius. Nah, ini gue bawa wiki aja, nanti mutawatirnya banyak tuh mengenai penolakan. Nah, yang paling pertama dan paling panjang referensi tentang Yesus di Antiquities ditemukan di buku bab 18 yang menyatakan Yesus adalah Mesias dan guru bijak yang disalib oleh Pontius Pilate. Ini biasanya disebut dengan Testimonium Flavianum, kan gitu. Beberapa peneliti modern mengklaim menolak keaslian dari kalimat yang ada di kertas saat ini, dan beberapa peneliti tidak jauh beda bahwa yang ada di dalamnya itu asli tapi merujuk kepada kekristenan, interpolasi dan alterasi. Selamat datang di kebenaran. Nah ini gitu. Jadi nggak ada yang membenarkan sama sekali soal Flavius Josephus ini mengenai perkataan Yesus itu disalib, itu nggak ada, kawanku. Terima kenyataannya. Data Islam dong. Makanya yang paling kuat itu adalah fikih dari hududnya Yahudi. Sanhedrin 43:20. Yesus matinya dirajam. Rajam. Ini mau dibantah gimana? Itulah kenapa dalam Islam sekali lagi kita bilang mereka tidak membunuhnya untuk Yahudi, mereka tidak pula menyalibnya untuk Kristen. Udah, ini kenyataannya. Mau kemana coba? Itu yang pertama ya, nggak bisa dibantah. Orang data keluar dari Kristen sendiri kok mau dibilang ini yang benar? Nggak bisa begitu, bre. Harus dari Yahudinya langsung gitu. Josephus itu bermasalah dan itu keluar dari Katolik itu datanya tuh yang mengeluarkan Katolik bukan Yahudi gitu loh, my bre. Nah, berikutnya soal manuskrip katanya di abad dulu. Jadi tafsirnya udah berubah. Nah, manuskrip di abad pertama tidak disalibkan itu berarti salah satu salinan paling lengkap tafsirnya di Perjanjian Baru kan berarti dirajam muncul di udah berubah ya ratusan. Ini 170-an tahun setelah Yesus terangkat gitu loh. Jadi yang diceritakan oleh kekristenan itu Yesus abad kedua, my bre, atau Yesus abad ketiga. Mana ada Gitu loh. Nah, lalu yang paling komplit mengenai kodeks untuk Perjanjian Baru itu Kodeks Sinaiticus. Kapan itu? Itu abad keempat. Ini artinya apa? Kami tidak mengimani Yesus yang keluar lahir di abad keempat, gitu loh. Gimana caranya mau mengimani Yesus yang abad pertama tapi yang mengisahkan abad keempat? Kan gitu. Kita lihat sekarang. Perjanjian Baru yang diklaim bahwa ada di abad pertama itu nihil, kosong, Citos. Terima kenyataannya dong. Nah, lihat di sini. P52. Ini manuskrip paling tua ini. Nah, ini abad keberapa? Abad kedua ini 125 dan 175, dan ini cuma segede ini. Tuh, ini segini. Kecil banget. Nggak bisa kita melihat kisah Yesus di sana.
Makanya jangan paksa Islam untuk mengimani Yesus abad kedua atau Yesus abad keempat. Semua iman Kristen datangnya dari perkataan manusia. Manusia bisa salah. Ayolah kawan-kawan. Gitu. Bersanding kepada Yosefus. Yosefus ternyata ditolak itu oleh para peneliti sumber-sumber terlama. Udah. Terus ini gua nggak dibahas yang disalib namanya ya. Kepanjangan dia, kepanjangan dia, Pak. Dongengnya kepanjangan. Jadi ini gimana kawan-kawan? kepanjangan dia, Pak. Kepanjangan. Oke, baik ya. Jadi jangan dulu. Jadi gini, Pak. Oleh si Polres dia udah merubah tafsir. Badut Irak, tari reptil dulu lah. Untuk merayakan kematian Husein. Tari reptil dulu lah. Toneneneng neneng teneng neng 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 deng 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 deng. Tari reptil dulu, tari reptil. Ayo, mana tari reptil? Ayo. Untuk merayakan kematian Husein. Takut dia. Ribut mulu penyanyi dangdut Persia. Dengarkan dulu para narasi teman-teman, jangan sok Si sombong. atukannya tari reptil di makamnya Husein. Deng 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 Ah, kan keluar kan Citos jadinya kan. Iyalah, gue bilang juga ada badut Persia. Ya, jatuhnya di sini ngelawak. Jatuhnya di sini ngelawak. Masjid aja nggak punya. Udah adu data sama Kores gitu. Ini coba panggil itu orang-orang lu. Siapa ini lu? Ini lu siapa sih? Ketua Syiah di Indonesia siapa? Dialog sama gue sini. Dialog sama gue gitu. Kita dialog. Apa rasa kotoran imam yang paling enak di dunia? Gitu. Mohon dibesarkan. Udah waktunya Mom. Dikit aja. Mom. Dikit aja. Kenapa kotoran? Kenapa kotoran lagi? Kenapa badut Persia? Kenapa minta gua dikit? Kenapa? Di tafsirannya Imam Husein namanya, Imam Husein. Ayo. Jangan banyak bro. di tafsir itu tidak disalibkan itu. Gimana? Ya udah, jadi yang disalib siapa? Hasan Husein atau Ali menurut lu siapa? Yang disalib siapa jadinya? Kalau menurut Syiah yang disalib siapa? Gimana nih? Aku izin dong. Izin sebentar ya. Aku tanggapin dulu ya. Aduh. Wah, ini Cita sepertinya kita harus mencari waktu yang lain ya ini. Siang dulu penyakit. Manusia yang aroma mulutnya kotoran imam-imam sendiri ganggu-ganggu nanti Cito. Jadi Masalahnya itu jarang bisa muncul bro. Aku jarang bisa muncul. nanti lagi lah pendeta. Munculnya tuh cuma. Ya, kan Mom. Bentar dulu. Kita badutnya di sini. Jadinya siapa dulu si Mom dulu. Isinya pelawak. Silakan Mom. Oke, gua follow aja deh bro. Di sini gimana? Bro. Gua follow lu aja. Gua follow lu. Kalau lu live gua datang. Iya, mending gitu aja lah ya. Ini badut Iran ganggu banget serius deh. Bau kotoran imam lagi di sini. Aduh. Ya, dadah kawan-kawan. Becu, hati-hati. Oke, Pak Taro, saya lanjutin dulu ya, Pak. Tadi kan Bang mulai dengan aku. Memang dipotongnya ini. Tidak ada data. Ngomong karena tafsir bentar. Bapak jahat jangan. Bentar. Jadi ngomongnya diam dulu. Diam. Bentar. Udah melakukan penafsiran terbaru. Jadi tafsiran demi pendapat dan nafsu. Ya, yang tadinya bahwa tidak disalibkan itu adalah diganti orangnya, lalu diubah. Tidak disalibkan itu adalah dirajam. Data jika diubah, tunjukin data yang asli mana, jangan bacot. Tafsiran baru memang sering dilakukan oleh muslim.
Bacot kau pemajaran. Data tak ada, asumsi banyak kau. Data tak ada, asumsi banyak. Buktikan kau. Saya mau jawab tadi ya. Cuman bacot. Jadi ya, saya mau jawab. Sebenarnya argumen yang Bro Kore sampaikan itu udah 3 kali ya, dan itu argumennya sama. Tapi ya, begitu. tetap tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab dasar historisitasnya gitu ya, karena kan kita harus ada historisitas yang kuat gitu ya. Nah, jadi menurut Herbert, kodek kamu itu baru ada. Iya betul, tapi itu udah beda studi lagi. Tuh, studinya apa? Studinya mengenai critical text nantinya ya. Dan juga studi mengenai apa, bibliologi namanya kalau dalam teologi ya. Nah, bibliologi itu juga meliputi di dalamnya ada kanonisasi. Nah, kanonisasi misalnya gini, papirus, data-data papirus yang nantinya masuk ke data-data kodek. Tapi semuanya itu pasti ada papirusnya. Seperti itu. Kita kasih contoh nih ya. Tadi Bro siapa namanya mengatakan bahwa semua Alkitab kita itu Perjanjian Baru berasal dari abad keempat, itu totali menyesatkan. Taruh Barut Iran yang mengatakan Yesus dirajam itu Yahudi, Barut Iran Yahudi yang mengatakan dirajam itu gimana? Enggak, dia nggak ada urusan. Dia nggak ada urusan, Bro. Karena dia tidak punya data sama sekali. Informasi apapun tidak punya. Suwaja itu nggak informasi apapun. Jadi mereka cuma bisa merampas informasi dari Yahudi atau Kristen, nggak punya informasi sendiri kok. Ucil-ucil rombongan Zuma itu. Boleh. Silakan. Ya Bro, Papa Jahat ini memang punya misi sendiri ya. Misinya itu untuk menghindarkan orang-orang yang radikal gitu. Lakukan kebohongan. Misinya dia sih. Oke, ini sebentar sebelum Om bukan ateis mau buka data juga ya. Jadi aku mau selesaikan dulu. Nah, sayangnya aku tolong dong di follow dong teman-teman yang 160, 180 ini, tolong saya di follow dong supaya saya bisa open cam. Itu aja sih, nggak minta apa-apa aku. Nah, ada penelitian ya bahwa Papyrus Bodmer atau P66 itu berasal dari abad pertama loh. Kemudian saya tunjukkan lagi ya. Selain itu, Alkitab itu tetap dipakai oleh kaumnya Paulus. Nah ini mohon jawabannya Bang Zuma ini. Iya, baik. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak, kebenaran dan kebatilan, sementara engkau mengetahui? Apakah Al-Quran ini ketika menegur ahli kitab itu hoax? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengabarkan sesuatu yang tidak valid. Ya ahlal kitab, lima talbisun al-haqqa. Kenapa engkau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Sebentar engkau mengetahui. Apakah Paulus ini tahu hukum sunat itu wajib? Itu adalah perjanjian kekal. Tahu. Padahal engkau mengetahui, kata Allah. Ini Al-Quran 1400 tahun silam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Di dalam kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh orang Kristen tanpa izin, ya, tidak sah, ilegal. Kejadian 49 jelas sekali diterangkan di data nomor 27 ketika Yakub memanggil semua anaknya 12 orang dari hasil poligaminya 4 istri. Maka dipanggillah kemudian Benyamin. Wahai Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia mencuri, pada siang hari dia membagi-bagikan hasil curiannya. Itu nubuatan. Apakah nubuatan ini adalah tong kosong? Tidak. Roma 1 nomor 11 Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin.